Dungo di antara adzan dan iqamah. Adzan ambek ngenteni iqamah iki dungo. Makanya nek kalau orang Jawa, wong Islam, wong Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus wong NU, itu antara nek adzan mbek iqamah biasanya pujian. Iya kan? Pujian itu adalah doa. Pujian itu ono sholawat, ono doa-doa yang lain. Ada pujian itu yang Robbana atina fid dunya. Nah, ini kan doa. Doa yang kita lantunkan dengan cara pujian di lagu-lagu. Lah di lagu-lagu itu enggak bid'ah, Pak. Lah iya, anak saya ngomong, wah pokoknya pujian, bareng Kanjeng Nabi kan enggak tahu pujian. Jadi sapa kok enggak tahu pujian? Kanjeng Nabi ya donga sak durunge koma, banner ada. Donga. Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim nyanyi-nyanyi. Orang dulu itu kalau ada orang yang berdoa itu dengan cara di lagu. Nabi Sulaiman di lagu-lagu. Sayyidina Ali itu suaranya merdu. Merdunya suara Sayyidina Ali itu seperti suara sulingnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun Nabi Musa. Itu lagu. Saya lihat zaman saiki ono wong lagu-lagu itu bukan bid'ah. Ya itu sudah kelakuannya nabi-nabi terdahulu itu ya begitu itu. Di lagu-lagu aja di sana. Ono wong lagu-lagu. Supaya apa? Sampeyan kadang-kadang nek cara umpamane ndonga kok biasa kabeh terenyuh tapi lek dungane ono lagune suarane sing enak terus merdu dirungono bisa langsung rasanya menyentuh di dalam hati. Iya kan? Itu salah satu fungsi lagu itu kan melupakan kita kepada Allah dan salah lagune. Salah sampean perlu gendingannya langsung kumat. Ambiar ya. Saya ambiare semutnya. Kalau gendingan marono kumat. Saya di sana gendingan itu sama awakmu gampang kumat. Lho kan ngono. Krungu gendingan dari haram. Sing haram itu kumate gitu gendingane. Nek gendingane gak haram, Pak. Iya. Lho zaman Rasulullah ya sama terbangan kok. Ya ketika Rasulullah datang di Madinah bersama orang-orang Muhajirin. Kan disambut dengan terbangan tola'al badr. Ya. Disambut tola'al badr. Tola'al badr itu pakai lagu. Lah terus saiki kok ana wong jarene adzan lagune jare beda. Sungasane kok waca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing ngrungokne salah-salah semua. Wis gak nambah budanan langgar malah tuh. Nah, satane kan 15. Ngono. Iya kan? Nah, sehingga namanya orang berdoa itu dengan kemampuan dan tata cara masing-masing. Lah sama gak seneng lagu ya, ojo ngirokno bid'ah-bid'ah ning wong sing senengane lagu. Ketika pemain nama nyanyi terus ngejak kebaikan, yo dianggap haram. Sing haram iku terus nyanyi ambil ngene-ngene. Apa? Sawer lah, nek nyawer. Terus roke ora cekak sih. Cuma ndukure dengkul. Cingkrang. Terus ketok-katoke barang ngono iku tambah duduk-duduk. Iku sing haram, Pak. Ojo terus sak delok ngono iku tambah mlungu. Iku sing gak haram. Sing haram itu iku. Nah, sekarang dunia tidak haram. Sehingga lagu-lagu itu, kalau kemudian lagu-lagu itu menambah kekhusyuan sampean, silakan, tidak masalah. Sama pujian dan lagu-lagu, nambah khusyuk sampean, silakan, tidak masalah. Kan menawi puji-pujian itu dalam bahasa Jawa satu contoh. Oke. 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 Itu kan mengingatkan. Allah Ta'ala itu memerintahkan amar ma'ruf, perintah untuk melakukan kebaikan. Wa nahyu 'anil
mencegah kemungkaran. Wong pujian aja enak esuk-esuk turu ngiler eling patimu misale ngono ya. Itu kan mengingatkan kepada kita. Esuk turu wae nang subuh di rumah mati kan begitu. Itu termasuk amal ma'ruf. Boleh itu bagus. Sing gak oleh kan ngomong turu malah dikemul. Nah, itu sing gak oleh. Turu malah dikelon. Nah, kelon iki gak oleh ya Budi. Iya, orang itu semuanya akan al-mautul haq. Liane. Ini tak wacana dangdutan misalnya. Ya tambah protes mana tambah. Enggak apa-apa pujian seperti itu bahasa Jawa oke. Yang penting amal ma'ruf. Nah, di antaranya keutamaan ba'da azan sampai dan iqamah. Itu doa yang tidak akan terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhalang banget. Iya boleh. Malah dianjurkan sambil nunggu jamaah, sambil nunggu yang lain datang. Lah dikon pujian. Itu tandane wong NU iki ngono. Ana pujian. Nah, pujian itu kalau kemudian yang zaman baca itu sholawat, satu sholawat itu akan dibalas kebaikan 10 kali lipat. Selama pujian 5 menit diundang sama maca sholawat ping 20 ping 10. Lu kan luar biasa lah. Sama nek pujian gak kira maca sholawat. Makanya pujian lumayan oleh sholat. Tapi iku lek nang masjid utawa nang musol, balik di omah. Di omah sama sempat kan donga karo bainal adzan wal iqamah. Gak nemu. Tapi malah menawi dikomati ki ambek boten. Ya sunah. Di azan iki ambek ya sunah, dikomati ki ambek sunnah. Sunnahnya azan qomat itu dilakukan walaupun tidak di masjid. Masa nang omah ya sunnah. Sama katanya sembahyang azan di sunnah. Sama katanya sembahyang terus qomat itu sunnah, tidak apa-apa dilakukan. Karena azan itu tandanya masuk waktu sholat. Ini istiqomah itu tidak apa-apa, sunnah itu. Iya, tidak apa-apa. Sama tidak pernah kan? Ya, lakukan sama aja. Lalu butuhku mulai kapan? Tapi itu sunnah memang. Azan sebelum sholat itu sunnah. Qomat sebelum sholat juga sunnah. Maka doa di antara doa yang tidak akan tertolak di hadapan Allah adalah doa yang kita lantunkan setelah azan. Mari azan terus. Jadi mari donga azan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal qasitin. Itu mari wudu. Ya mari Allahumma rabbah da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa wa darajatal aliyah wa ba'athu maqama muda allati wa'atta innaka latuhibbul marra maca rabbi firli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira ditambahi marra donga maneh. Donga apa yang menjadi maksud sampean minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu tidak terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu mustajabah. Maka bagi orang yang mendengarkan azan itu termasuk nikmat yang luar biasa. Sama pernah nggak azan buang tapi sama nggak krungu karena sama disibukkan oleh sesuatu. Sering ya? Nggak pernah main, sering. Azan itu sakjane buanten nang masjid, tapi gak krungu. Karena kita sedang disibukkan oleh sesuatu. Lah utawa delok HP. Itu sebenarnya kenapa kita tidak krungu? Karena kita disibukkan oleh setan. Disibukkan oleh setan. Setan itu nek krungu azan, iku mau wayu banget, nubruk-nubruk. Lah sing ditubruki golongan wong sing iso ditipu setan. Akhirnya orang ini tidak mendengarkan azan. Jawab azan itu hukumnya wajib. Sehingga ketika sama jawab azan, sama akan mendapatkan pahala.
Ketika sampean mari ndonga dan mari sampean ndonga, setan wis mlayu kabeh. Nah, kenapa waktu itu kemudian setan nutupi kuping sampean supaya sampean gak krungu adzan? Lek panggihatan supaya sampean gak ndonga. Karena doamu itu sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan gak kenal. Pasti menjawab adzan itu nopo yang adzan langsung ditiroaken setelah dia. Jawab adzan itu begini, ketika Allahu Akbar, tirono Allahu Akbar 2 kali itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah itu dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Kemudian berdoa. Yang beda cuma di hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah. Itu bedanya. Yang lain sama dengan apa yang disampaikan oleh muadzin. Muadzin ini ngomong apa ya? Muadzin ini bicara apa ya itu yang kita baca. Maka jangan lupa untuk berdoa bainal adzanain ni wal iqamah. Karena doa itu tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali ya Ali. Idza da'auta tatkalane donga sapa sira fabsud mongko buka sapa sira yadaka ing tangan sira khud ing pancere khat wa sodrika ing pancere dodo sira wala tarfa lan aja ngangkat sapa sira ha ing yadak jane fauqa ra'sika ing dalem dukure sirah sira wa tusiru lan aweh isyarah sapa sira ilallahi maring Gusti Allah taala bisa babadika kelawan driji penuduh sira al-yumna kang tengen. Ini cara Rasulullah memberikan contoh cara berdoa kita kepada Allah. Bukaan tanganmu, dekein ngarep dodomu, terus telunjukmu alih isyarah kepada Allah. Jangan taruh tanganmu di atas kepala. Jadi tidak demikian. Nah ini. Yang kanan. Nah ini coba kajian Nabi. Dan dunga ini. Dunga rasa-rasa. Orang itu dunga rasa-rasa ini ya. Pernah itu siapa? Kon jalu rasa-rasa apa mau kayak ikon? Hah? Lah itu jenenge rasa-rasa. Hah? Ketika sampean berdoa, baik sampean berdoa sendiri atau mengamini doa orang lain, caranya begitu. Taruh jabat dada, kemudian driji kanan ini memberikan isyarat. Nang Gusti Allah. Tunjuk ke atas. Ojo ngene. Orang dua kan. Oh, ngene. Ngene jadi untuk akeh. Untuk akeh. Begini nek terus-terusan ya akeh. Doa itu apa mengisyaratkan munajat kita kepada Allah. Orang itu kalau minta itu kan ono adab ya, adab tata krama. Ketika sama Mas, kayak Mas, nun sewu. Nah, ini kan lebih sopan begitu daripada Mas, halo. Caranya kan berbeda. Sehingga ketawaduan kita kepada Allah ketika kita meminta kepada Allah itu pun juga akan menentukan kualitas berdoa kita kepada Allah. Jadi Gusti Allah itu ya sebenarnya Allah pun juga tidak membatasi. Kalau nek ngomong ini tak terima, ini gak tak terima, ndak ono ngono bagi Allah. Allah Taala itu nerima enggak nerima urusannya Gusti Allah. Tapi kita sebagai hamba abdun iku kudu ngerti carane ngadep Gusti Allah gitu. Sama nek umpamane nang ketemu presiden kan yo akeh syaratnya, kudu sepatuan, kudu colonoan rapi, kelabine sing rapi, kudu sing sopan, gak oleh colometan. Ngadep apa isi formulir lho, ngadep presiden ada syaratnya. Tapi kalau umpamanya sampean ketemu mbek presiden di jalan, ya kan gak perlu begitu. Dia ada waktu-waktu tertentu. Tapi nek Gusti Allah
Gusti Allah itu tidak selalu memberikan syarat yang rumit. Islam itu tidak kasih rumit. Islam itu mudah banget gitu. Jadi sama dengan Allah Ta'ala itu tidak terlalu banyak syarat, Pak. Tidak terlalu banyak syarat. Pokoknya sama hati ini ikhlas, jalur cara sing bener, cara sing apik, ya selesai sudah menurut Allah Ta'ala. Gampang kok. Allah Ta'ala itu tidak butuh ganteng sampean. Allah Ta'ala itu tidak butuh apa sampean, tidak butuh. Allah Ta'ala itu butuh kemurnian hati. Tapi karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan Allah, awake dhewe iki adalah makhluk yang senantiasa dicukupi oleh Allah, mestinya sampai juga punya cara tertentu untuk meminta kepada Allah. Cara yang bagaimana? Yo yang baik lah. Sampeyan kate nglamar ae sampeyan yo biasa kate waktu 100 kok. Iya kan? Sama kate nglamar kodek, biasanya foto ya terus saya kabeh dilebok. Tujuannya apa? Supaya lamarannya diterima. Walaupun saya temen sampean gak ngono lho, maratuane sampean seneng delok sampean. Kata gampang dihapusi, lu seneng. Wis gak apa-apa mantu sini iki gampang dihapusi duwe akeh. Lho ngono. Wis gak butuh itu sebenarnya. Wis pokoknya anakku seneng yo, aku melok. Seneng kan cuma itu. Allah Ta'ala kan juga begitu. Wis pokoknya kamu gelem dalan aku tak kei udhuuni astajib lakum. Pokoknya kan gelem donga tak kei. Tapi awake dhewe ini harus tahu kudu rumangsa, awake kudu rumangsa. Awake dhewe iki sapa? Gusti Allah itu sapa? Orang yang mengetahui posisi dirinya dengan Allah, maka sesungguhnya dialah orang yang beriman. Sehingga tidak ada orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperhatikan untuk melakukan sesuatu dengan syarat yang memberatkan kepada manusia. Allah Ta'ala itu seperti kemarin saya sampaikan, Allah Ta'ala itu kalau memberikan sesuatu kepada manusia, pokoknya Gusti Allah gelem ya dikai, Gusti Allah gak gelem ya sampai gampang saja. Apapun yang kemudian oleh Allah Ta'ala itu diperintahkan ya sama lakoni dengan hati yang ikhlas, semuanya akan diterima oleh Allah. Tidak dengan cara-cara yang kemudian menjadi syarat sehingga cara-cara itu menyusahkan kepada kita. Contohnya ya. Sehingga Islam itu tidak memberatkan. Islam sing gare abot itu kan orang-orang soleh sing gak alim. Sing gare abot itu kan. Wong lek tobat syaratnya kudu ngene. Wong nek ibadah ngarep Allah Taala kudu ngene, lek gak ngene gak oleh. Wong kepengin swarga syaratnya kudu ngene, gak ngene gak iso. Emang swarga tak iso apa? Lah iya kok payu tenan. Ndak usah yang kotor begitu. Yang penting hati kita ikhlas. Ya kan? Allah Ta'ala itu kalau memerintahkan amal, yang paling penting adalah keikhlasan. Di samping itu, keikhlasan manusia itu mencerminkan kehambaan dirinya kepada Allah. Dan seberapa besar hati sampean mencerminkan kehambaan sampean kepada Allah, sebegitu besar rahmat yang akan diberikan Allah kepada kita. Cuman itu ukurannya Allah itu. Jadi sampean nek celengane sampean gede berarti isinya tambah akeh. Celengane sampean titik, monggo celengane sampean titik isine yo titik. Waalaikumsalam. Monggo benar. Mriki, Pak. Nah, sehingga tidak membatasi Allah Ta'ala itu harus seperti apa, sampean kudu yo apa, nek Gusti Allah kudu yo apa, itu tidak dibatasi segala sesuatu yang rumit. Sing enak-enak sing gampang-gampang itu. Wis pokoknya sampean gelem ngadep ke Allah Ta'ala. Monggo kopi. Pokoknya sama njaluk nang Allah, ngadep nang Gusti Allah dengan cara yang baik, maka Allah Ta'ala akan mengapresiasi kebaikan itu. Jadi tidak terus yang rumit banget nih. Sama mbak aku ini badai gak ngerti mau belas Gusti Allah. Oh padha sampean ngono, irung sampean iki gak mantap lek mlebu swarga. Iya lho. Irung swarga iku nek sing irunge dawa lah ya, mancung-mancung ngene iki lho. Ah sampe minimalis ini wis gak mlebu swarga. Sehingga tidak salah dengan itu. Allah Ta'ala itu kalau memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi orang baik, maka Allah Ta'ala itu kan menyampaikan aradallahu ayyakuna mahbuban la muhibban. Dadi wong sing seneng tur tak seneng mek ngono tok. Ndak harus jadi ulama, jadi kiai, jadi gus, jadi ustaz lah.
Mau kiai akeh ndur neraka. Lah pemene sing gak kiai. Tambah akeh. Loh, orang itu yang boleh melakukan kesalahan itu mek kiai tok. Sing gak kiai gak oleh. Loh sebab apa? Sebab kiai itu roh carane tobat. Balik sampean mbek aku kan gak roh carane tobat, makane gak oleh gawe sing roh mek kiai tok. Makane meneng swarga sing akeh kiai. Lah sing gak kiai yo akeh, tapi yo luwih akeh sing neraka. Enggak, Pak. Orang itu semua punya kesempatan masuk surganya Allah. Yang terpenting adalah ada keikhlasan di dalam hatinya untuk melakukan perintah Allah. Yang paling penting di situ. Orang itu, Pak, nyun sewu, pas yo wong iki buduwa. Kalau dia melakukan amal itu dengan ikhlas harapannya kepada Allah, maka kebodohannya itu akan menjadikan dia masuk surganya Allah. Saya pernah cerita yang muridnya Habib Mundir. Pernah ya, pernah cerita. Ono wong preman, Pak. Tatone gak mek di lengan tok. Sak irung-irunge ditato. Saking senenge. Terus preman. Loh, preman itu kan konotasinya sudah buruk. Penggaweane ning pasar. Lah ning pasar itu golek apa? Narket. Narket, Pak. Siapa aku begini, Pak? Lah sik ana ya didukno, lek gak ana ya sah. Lah, preman iki penggaweane ning pasar narket. Suatu ketika akhir hayatnya preman iki kepingin melok sholawatane Habib Mundir. Akhirnya melok sholawatan. Tapi ya preman. Preman itu saya Pak, preman itu gampang mati nih. Preman itu gampang mati. Saya mantul, preman akan mati nom. Soalnya kan nabuk. Gak. Jadi begini. Akhirnya preman ini kemudian meninggal. Ketika meninggal, ceritanya itu katanya Habib Mundir itu mimpi Rasulullah. Habib Mundir tampak bahwa Rasulullah itu nyelawat ning omahe preman ini. Begitu bangun, aneh. Kenapa Rasulullah itu nyelawat nang omahe preman? Goleki preman ini. Omahe ini. Begitu ketemu, Habib Mundir masuk. Beliau tanya, "Bu, bojo sampean iki amalnya apa?" "Oh, bojo kula iki kano apike, Pak." "Beb, kano apike? Elek tok." "Bojo kula, suami saya itu kerjanya di pasar. Penggaweannya narjet, menyakiti. Nah, tidak ada baiknya. Yang lain ibadah-ibadah, tidak pernah sholat. Gak tahu sholat, Beb. Apa dia sholat? Kau penggaweannya di pasar. Nah, tato nih, irung-irungnya ditato. Saking premani. Saking premani teman-teman. Yang lain, sedekah-sedekah. Mana pernah sedekah. Cuman suami saya itu setiap pulang dari pasar, dia selalu menyisakan uangnya 100 rupiah. Dilebokno celeng, jalan 100 rupiah. Dilebokno celeng. Nanti ketika datang waktunya Maulid Nabi, celengane itu dipecah, didukono petik. Boleh petik siji, boleh petik loro. Dari uang 100 rupiah itu digawe tuku petik. Terus petiknya dibelek. Begitu dibelek dia ngundang koncone, "Ayo mulutan." Lho petik siji lho, Pak. Petik siji ngundang wong 10 ora ceker lah. Lho koncone preman lak yo akeh to. Wis aku seru sama di preman kabeh kanca sama yo akeh. Petik siji, petik loro ngundang koncone kita baca sholawat Maulid Nabi. Setiap tahun itu yang dilakukan. Wonten apa, Bu? Saya mimpi bertemu Rasulullah, yang mana Rasulullah itu nyelawat bojone sampai Masya Allah. Dulu Kanjeng Nabi nyelawat. Bayangkan saja, kecintaan seorang preman kepada Rasulullah, cuma cinta tok dengan Rasulullah. Ngelakoni mulutan, nyelengi setahun.
per 100 rupiah. Lah duit sampean nek tuku PT 6 ayo kecukupan lah. Tapi ora tau tuku PT 1 ge bulutan. Ora jaluk diselawat Kanjeng Nabi ya pena sama wa sumur bor asat ngono banyune. Wis kadoan ya efek-efek. Loh, itu sampai kemudian Nabi Putih datang ke situ karena apa? Karena melihat keutamaan orang ini Kanjeng Nabi karena apa? Kecintaan Rasulullah, kecintaan dia kepada Rasulullah menjadikan Rasulullah cinta kepadanya. Loh, ini loh yang kita harapkan. Jadi sama lihat cinta, ngaku cinta itu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Ya lakukanlah sesuatu yang baik. Baik itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka buktinya orang cinta itu kalau takwa. Di antara ketakwaan seseorang itu adalah ikhlas dalam menjalankan amal. Ngono lho. Jangan kemudian wis pokoknya aku takwa dadi wong apik, gak cukup dadi wong apik ketika hatinya tidak ikhlas. Maka keikhlasan itu menjadi ukuran kualitas ibadah seseorang. Itu tuh ikhlas. Berharap hanya ridhonya Allah yang akan menamai dirinya. Orang itu nanti di dalam kubur, Pak. Temannya itu tidak ada yang lain. Jadi teman yang paling utama itu adalah amal. Amal yang ikhlas. Sama duwe kanca, kata kanca lah bojo sampean. Lah sampean mati kira-kira bojo sampean malah nang kuburan. Malah jero kuburan. Itu bojo dari sehidup semati. Iya, pemane sampean jek ketok ganteng ini bojo sampean mati jelas rabi maneh. Sing ora bojone kuwi rabi maneh. Apa nek tinggal mati? Guru sampai 40 dino tidak lirik lah ya. Atau mungkin harta sampean yang sampean cintai. Sampean duwe apa? Yang paling sampean cintai. Mati. Kira-kira dunia sampean kalau yang kuburan apa? Dak. Mersi-mersian. Duit ya duit-duitan, motor-motoran. Itu motor temenan, ya diwaris kok. Ya kan apa bono kuburan kan begitu. Hingga satu-satunya teman yang paling setia kepada kita dunia akhirat adalah amal. Ya siku ya sing melok mlebu ning kubur. Dan amal itu akan menjelma kepada jilma dadi kenikmatan. Makanya sampai gak iso bahasa Arab, gak usah khawatir. Melihat dilakukan malaikat marrobuka, amal sampai sing ngrewangi sampean jawab. Jawabannya Allahu Rabbi. Artinya aku salah, pokoknya ngomong Allahu Rabbi, gimana? Dari malaikat pinter aja, pinter bodoh. Tiba-tiba pinter, itu amal. Gitu. Amal kita itu nanti di dalam kubur itu menjelma, nek sampean senengane beramal yang baik dan ikhlas. Nanti amal kita itu menjelma sesuatu yang menyenangkan. Jadi jelma dadi wong iku ganteng, bersih, putih, wangi, gawanane wae. Itu amal baik kita. Dan ketika amal buruk kita, maka nanti di kuburan itu yang menjelma itu ya amal buruk zaman yang jadi wong welek, wireng, rusuh, buadek, gak popo, ngomel ae. Lho lah sumpah aku pengen di kuburan. Sumpah. Wah, akhirnya sampean gak ngrasakno enak. Itu amal buruk. Itu baru di kubur. Guru katakan malaikat Israil, malaikat Munkar Nakir. Biko godone malaikat Munkar Nakir itu dawane sak dhuwure langit, sak tembuse bumi. Kira-kira sama dipentung ngono kira-kira iso ngeles lah. Iso gak ngeles? Oh, kuburan itu main 1 meter, ini ngeles nang ndi katanya? Ngeles nang ndi? Gak ini, hah? Ngeles, iya ngelesot akhirnya, gak iso ngeles ngelesot akhirnya. Ketika kena itu tuk sepi, gak masuk banter Pak, malaikat dirugurno tok memet sampean. Lha iki tenan. Ayo gak percaya mati yo wis aja. Aku percaya ae aku ngene. Percaya tok. Itu yang digawe. Makanya orang itu orang paling berat, orang mati itu paling berat hari pertama sampai hari ke-7. Sampai kemudian 40 hari sampai 100 hari. Hari berat. Makanya sama juga on tahlil hari ke-1 sampai hari ke-7 untuk membantu si mayat supaya dia merasa ringan atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan khawatir ketika hidup sampai melakukan amal yang baik dan ikhlas di dalam hati, maka kehidupan sama nanti di dalam kubur akan diberikan kenikmatan karena amal yang ikhlas itulah yang akan menjadi teman kita hidup di dalam kubur. Ya masuk gak sok bahar aku cemburu.
Sing mburi sapa amal kita. Allah Rabbi, Muhammad Rasuli, al-Islamu dini, al-muslimu wal muslimina wal muslimat ikhwani. Ngono. Ro sama nate saiki gak ero. Wis jelas gak ero. Wis percaya wae sampean gak. Percaya lah sampean gak ero. Tapi hebat dari itu. Ketika apa? Ketika kehidupan sampai di dunia ini disertai dengan amal yang baik, yang ikhlas dirahmati karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini punya anak. Nggih. Hidupnya di pondok. Tidak pernah pulang. Setelah itu dia pamit sama gurunya, saya akan pulang di rumah selama 2 bulan. Itu pulang ke rumah itu berobat ke dokter, ternyata sudah stadium 4 kena kanker tenggorokan. Kemudian 2 minggu dirawat oleh ibunya. Ya pokoknya selama 2 minggu itu dirawat. Kemudian hari yang terakhir itu minta makan sama ibunya jam 11 siang. Kemudian jam 12 siang itu dia dipanggil oleh Allah dan ibunya nggak sempat membisikkan ke telinganya. Terus itu bagaimana? Selama hidupnya dia di pesantren. Membangun masjid sampai selesai. Iya. Artinya orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin kehidupannya surga adalah orang yang tolabul ilmu. Orang yang mencari ilmu, maka dia sahalallahu thariqan ilal jannah. Orang yang mencari ilmu, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di dalam surga. Misalnya begini, anak sampean berangkat ning pondok setelah lulus SD. Balik. Sehingga amal itu akan dicatat baik atau buruk ketika anak sudah balik. Menginjak balik anak sama di pondok. Berarti selama itu sampai dengan sekian tahun kemudian pulang, dia statusnya masih tolabul ilmi. Pulang ke rumah langsung rumah sakit, langsung anfal, langsung meninggal. Ada nggak hal buruk yang dilakukan? Tidak ada. Di mana tempatnya? Surga. Jaminan itu. Sampai nabi aku kurang mesti. Makanya sama lagi ini jauh mulai. Sama ngerti mati nengke. Ojo, sama mati ini aku suruh gak usah. Sama jauh repot sama aku suruh gacor, suruh rumah mati sama ya, ojo. Mulia. Artinya begini, niat sampai untuk tolabul ilmi itu jangan pernah selesai. Niatilah ketika sampai mencari ilmu, selamanya sama mencari ilmu. Maka kapanpun sampean dipanggil ke hadirat Allah, sampean dalam keadaan tolabul ilmi. Karena wong sing jaminane swarga iku wong sing golek ilmu. Berarti gak sampai nemu. Berarti bodoh aja nak golek terus. Kalau sampean pinter malah sampean dadi kiai. Jadi kiai itu gak jaminan swarga karena golek. Tapi jaminan kiai iku swarga sebab apa? Al ulama warasatul. Ya lah. Berarti tetep ae sampean yo mlebu swarga aku yo swarga. Amin. Yo kalau makane jok leren golek ilmu. Lek dijak ngaji aja kate gak mlebu barang. Ono sing alasan bane kempos. Lho iki ora ban kempos tembelan tutup. Iki kan seputar dikandoli bokong. Bisa ae manggung bisa ae. Nah, gitu. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan oleh anak sampean itu adalah perintah Allah dan diakhiri dengan kehidupan yang menyenangkan. Dia tidak berakhir di kehidupan yang menyusahkan. Orang sakit itu ketika dirinya ridho, maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mati sakit itu menurut saya adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah tidak tempat yang lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu saat itu ya sholawat aja ya. Iya makanya. Saya nggak melihat keburukan di situ. Artinya semua yang dilakukan adalah kebaikan yang berakhir kepada husnul khotimah. Insya Allah surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itu nanti salah satu anak yang nanti akan menolong sampean. Sing sampean senengane kan tola-tole, wong ayu. Ya. Ya anak sampean. Sehingga nanti ketika anak sampean di surga, kalau sampean ning nun sewu umpamane naudzubillah dari sampean di neraka. Anak sampean pasti bilang, "Ya Allah, itu orang tua saya." Baca wong tuamu di neraka kan di surga bawah. Saya mau. Karena saya bisa begini ini karena orang tua. Sing mondok kula ben nggih wong tua kula, sing nyangoni nggih wong tua kula, sing ngurusi ngaji nggih wong tua kula. Cuma duka wong tua kula niku rada aneh. Padahal mak kula niku ya wis ayu ngono kok ngomongnya setolah. Ini sama sepuro Gusti kok atau mriki mosok mak kula bapak kula teng mriku. Cuma enggak juga diangkat. Maka anak yang akan mengangkat derajat orang tua itu adalah anak yang soleh. Dan itu adalah salah satu bentuk anak yang soleh. Ada yang lain? Cukup? Ibu, ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat dan diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani.